Merah itu Sir. Ini udah one on Enggak, one. itu one on one dan dari belakang loh, itu bahaya cedera loh itu. Sportivitas itu penting gitu. Enggak, saya nggak lihat pertandingan, Lihat Pak. pertandingan, Pak. Kan kesana lihatnya. Ayo mau. Nice. Itu kosong. Bagus. Zudan. Weh, penalti dong. Merah itu Sir. Ini udah one on Enggak, one. itu one on one dan dari belakang loh, itu bahaya cedera loh itu. Sportivitas itu penting gitu. Antam dari belakang tuh kalau cedera gimana tuh? Bahaya banget itu. Merah itu harusnya. Ya memang ada wasit, kan saya komplain wasit, Pak. Ya nggak apa-apa. Enggak, saya nggak lihat pertandingan, Lihat Pak. pertandingan, Pak. Kan kesana lihatnya. Good. Good, Zudan. Farel. Bagus. Good, Farel. Good, Zudan. Kita ini kan anak-anak, Pak. Ini teman saya, pemain saya ini lututnya cedera nggak jadi berangkat ke Portugal, Pak, 1 tahun. Baru habis operasi ini, Pak. Jadi kita kalau di usia muda ini kan skor nggak penting lah kan. Yang paling penting itu gimana mereka bisa jadi pemain profesional, kan tujuan kita kan itu, Pak. Jadi kita memang harus saling ukur gitu. Makanya bagi kami itu agak keceplosan karena bagi kami pemain kami pun kalau lagi latihan uji coba kayak gitu kami marahin, Pak. Ini salah satunya Satria nih. Satria. Baru setelah operasi ACL, Pak. Baru operasi 2 bulan yang lalu. Iya, jadi ini lututnya baru operasi. Nggak jadi berangkat ke Portugal. Ini kita mau, jadi kita mau beasiswa 1 tahun di Portugal, Pak, mereka ini. Nah, jadi bagi kami skor main kayak apa itu nggak terlalu penting. Ya, makanya kami itu kan Iya, aja ketawa-ketawa. iya, yang paling penting anak-anak ini jadi pemain profesional kan. Jangan sampai mimpi-mimpi mereka hilang gara-gara Ya, hal yang sepele yang nggak bisa kita kontrol gitu loh, Tadi Pak. udah ngobrol juga sama coach Budiman, kita mungkin ada kerjasama. Iya, tapi tadinya kan karena kan Bapak kaget muncul. Iya, makanya Makanya kan. iya. Aduh, siapa Bagi kami pemain kami pun kalau melakukan itu kami akan maki, Pak. Gitu, Pak. Kami, Pak, ini pemain kami kalau ada yang cedera 1 orang, nggak ditungguin gitu lawannya. Kalau ada lawan cedera itu wajib harus 1 orang yang nungguin di situ. Jadi kami, ya jadi itu respectnya itu kita jaga gitu loh. Biar mereka jadi manusia benar paling enggak, kalau enggak jadi pemain bola yang benar gitu loh, Pak. Jadi saya minta maaf tadi, Pak, kalau ini ya. Ya, Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Nuhun bisa Ya, Pak. enjoy. Jadi gitu, tadi ada kejadian si Mufid di tackle dari belakang, ya. Bagi gua pelanggarannya agak bahaya ya. Karena gua pernah kejadian sama Satria.
Satria sini, Zat. Satria ini pemain KKS juga yang mau berangkat ke Portugal, harus operasi ligamen ya karena cedera. Akhirnya keberangkatannya batal. Kita di development nih skor kemenangan itu nomor sekian lah gitu. Itu target atau dampak dari proses yang kita lakukan gitu. Jadi kalau harus hal-hal yang sepele itu menghabiskan mimpi-mimpi mereka, itu yang kita takutkan gitu. Jadi nilai-nilai seperti ini, sportivitas itu penting banget untuk development. Tadi gua keceplosan ngomelin wasit gitu ya. Jadi bapak-bapaknya ngerespon tadi, gua sempat debat kecil lah, tadi ada video, tapi di akhir pertandingan yang paling penting kita saling diskusi, saling minta maaf lah kalau ada salah ya. Buat gua nggak ada soalnya, karena ini nilai-nilai yang harus dijaga di KKS ya. Salah satunya adalah sportivitas. Kalau misalnya ada pemain lawan yang cedera, satu pemain KKS itu harus dampingin sampai dia bisa main lagi. Itu kalau nggak dilakukan, gue akan evaluasi itu pelatihnya, nggak ngajarin respect, nggak ngajarin soal sportivitas gitu, ya Kak Sat? Ya. Jadi itu nilai-nilai yang harus dibangun dari kecil. Kalaupun mereka nggak jadi pemain pro, paling tidak mereka jadi manusia yang lebih baik gitu, yang menjunjung nilai-nilai sportivitas gitu. Jadi skor nggak ada masalah, hal-hal pertandingan nggak ada masalah, tapi kita ukur jangan sampai tindakan kita itu bisa membunuh mimpi orang lain. Itu yang tadi sebenarnya ingin gue sampaikan gitu. Oke, gue sekarang lagi di lapangan Pindad Arena dan sudah bersama seorang legend yang sekarang sudah menjadi pelatih ya, sekarang menjadi guru lah gitu di sepak bola. Beliau ini dulu pemain Persib, Persija juga pernah ya Coach ya. Ya terima kasih Coach Budiman udah mengizinkan kami untuk datang ke sini, dan tadi bertanding antara KKS dan Persib Junior ya, Persib Development, yang ini lagi coba tim gitu ya. Lu jangan lihat hasil skor atau lihat gimana apanya. Ini kita ingin bertumbuh kan Coach. Setiap hari kan anak-anak ini harus bertumbuh, ini kan ukurannya kan itu kan Coach ya kan. Nah jadi gimana tadi Coach? Apa review singkat dari Coach Budiman dari overall dari pertandingan tadi di kedua tim? Kalau mungkin yang babak pertama saya bisa lihat anak-anak masih bisa mengimbangi ya, masih bisa mengimbangi dengan permainan KS yang emang udah dipersiapkan secara maksimal dan waktunya juga cukup ya. Sementara tim kami dipersiapkan kurang lebih 3 bulan, 3 bulan dengan anak-anak ini kan tidak di mes gitu. Jadi masih kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, ini yang jadi masalah. Ini kan untuk seleksi untuk pembentukan tim kan, belum jadi tim kan ini kan. Ini bukan, kami di sini hanya untuk melatih pemain untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Ikut EPA. Oh, di EPA. Nah, sebelumnya Coach Budiman dari pro dan ke pelatihan, ada hal yang membuat Coach Budiman memilih jadi pelatih itu apa yang kira-kira yang membuat Coach Budiman tergerak dulu? Karena saya mungkin udah terjun di sepak bola ya, udah lama sepak bola. Tentunya setelah pensiun pasti ada keinginan untuk masih berkecimpung di dunia sepak bola. Jadi setelah pensiun dan waktu saya masih udah mau berhenti, saya udah kursus pelatih. Oh, udah mulai udah persiapan ya berarti ya? Jadi setelah selesai sudah pensiun di main bola, saya langsung terjun. Nah, tentunya ada sangat perbedaan yang signifikan dari pemain ke pelatih. Ya, jauh banget. Kalau saya masih pengen, kalau menurut saya mendingan jadi pemain daripada jadi pelatih. Wah, ya. Ini baru lagi nih. Nah, ini karena kenapa? Kalau waktu jadi pemain kan kita tinggal ikuti apa perintah pelatih. Itu kemauan pelatih kita ikuti, jalani.
semua instruksi turuti. Tapi untuk jadi seorang pelatih itu tidak ada berhentinya berpikir gimana untuk menciptakan pemain yang bisa ada progresnya, ya. Karena bukan hanya untuk jadi pemain hebat di tim yang besar, tapi gimana menciptakannya mungkin dari teknik, fisik, skill, terutama lebih mengerti lagi sepak bola. Mengerti permainan, ya. Bagaimana permainan dilakukan ya, gitu ya. Betul. Nah, coach, pengalaman jadi pemain kan panjang nih, coach. Ya. Lo udah jadi legendnya Ya. Persib lah, ya kan. Apa yang kira-kira ketika coach berhenti jadi pelatih, ini hal ini nih yang nggak boleh terulang bagi generasi selanjutnya nih. Dari pengalaman coach, berhenti jadi pemain. Ya. Apa ya kira-kira yang menurut coach yang nggak boleh terulang lagi dari perjalanan coach jadi pemain, sehingga pemain-pemain di masa depan itu bisa hadir generasi yang lebih baik lah, kan itu harapan kita gitu. Apa lesson learn dari karir panjangnya Coach Budiman dulu yang ingin diwujudkan dari anak-anak ini nanti ke depannya? Tentunya anak-anak ini jangan berhenti untuk menggali dan mengasah kemampuannya, ya. Biar anak ini bisa lebih dari pemain-pemain yang terdahulu. Ya. Jadi apa kesalahan-kesalahan pemain terdahulu yang menurut coach yang perlu diperbaiki oleh anak-anak? Ya karena sepak bola itu kan berkembang terus dan terus ada hal-hal yang baru itu yang perlu dikembangkan. Ya. Jadi kalau kita melihat ke dulu, kita sangat ketinggalan. Kita kan sepak bola dinamis, jadi terus ya ikuti dengan metode baru kita harus ikuti. Apa yang bedakan metode dulu dan metode sekarang? Ya sekarang main bola permainan sekarang lebih banyak ke power, ke speed ya, tidak banyak skill individu ya. Itu ya. Kalau dulu kan betul. Pemain bola itu kayak nari enak ditonton ya. Secara individu bagus, tapi sekarang sepak bola itu lebih banyak run itu. Ya. Saya dulu ingat loh pemain Persib kayak Barkowi, Beka Menga dulu kan, itu kan individunya tough semua kan dulu ya. Iya kan? Sama dengan waktu zaman Kang Ajat, Kang Yusuf itu kan zaman itu emang skill individunya emang bagus-bagus. Jadi secara teamwork itu akan terjalin secara otomatis ya. Dengan individunya bagus-bagus ya. Mungkin kalau ini mah udah feeling aja, ngoper-ngoper aja. Udah feeling, udah insting ya. Iya. Udah insting aja. Iya. Kalau sekarang memang sistem yang lebih power, yang lebih one on one, lebih ini ya, lebih duel gitu ya, Coach. Ya. Sekarang lebih ke fighting ya. Ya, fighting spirit ya. Itu yang makanya saya sekarang mengajar ke anak-anak. Sekarang main bola sekarang nggak ada yang lembek-lembek. Sekarang harus punya fighting spirit ya. Fighting spirit dan kerja keras. Kalau dulu lebih stylish gitu itu, ya. Lebih betul. Iya kan, lebih pemain 10 yang free roll gitu kan, filosofinya berbeda betul banget. Sekarang kita kan nggak nemu lagi pemain yang free roll gitu, nggak nemu lagi. Nggak ada sekarang. Mungkin sekarang nggak, zamannya udah hilang yang gitu ya. Betul, ya. betul. Jadi main bola sekarang yang stylish itu mungkin udah banyak disisihkan. Iya, udah banyak contohnya ada beberapa pemain binaan saya juga yang secara teknik skill individunya bagus tapi tidak punya kecepatan, tidak punya power ya selesai. Iya, dia harus itu yang coach maksud, dia harus ikut standar sepak bola hari ini. Iya, gitu ya? Betul. Jadi ini nah, untuk di Persib sendiri coach sebagai development program gitu ya. Iya. Untuk mengejar fighting spirit dan hard working di lapangan itu, kalau kami menyebutnya agresivitas gitu ya. Itu Coach Budiman drillnya seperti apa yang paling penting banget menjadi prioritas coach?
kita programnya jelas ya, kita programnya jelas, kita juga ada latihan bukan hanya di lapangan, tapi kita juga ada lari di track, ada di gym, ya, ada juga di pasir. Jadi kita persiapkan, tapi kembali lagi di sini ini masalahnya anak-anak ini kadang-kadang ini mental training yang harus ditumbuhkan, karena kalau pas ada program yang misalkan di track ya, anak-anak jarang yang datang itu, cuma sedikit. Ini masalah buat kita. Jadi untuk meningkatkan itu kalau menurut saya ya dengan program kita ada gym, ada di pasir, ada di track, ya itu harus terus didil gitu. Ya, karena dengan sepak bola sekarang ya itu harus tapi betul-betul itu masalahnya nggak terlalu menarik buat anak-anak ya. Nah itu masalahnya itu. Dia senang ball mastery. Nah gitu kan. pengennya rondo aja itu main bola sekarang. Tapi itu apakah di dalam development di track dan lain-lain itu masih bisa dibikin lebih menarik nggak itu coach, menurut Coach Budiman? Sehingga anak-anak menganggap itu ketinggalan lah kalau nggak ikut itu gitu. Iya. Untuk di track mungkin kalau untuk di track sulit karena kita di track ini ada targetnya ya. Tapi kalau untuk di pasir kita masih bisa mengkombin gimana anak-anak ini lebih fun di ada sini. gamenya ya. Ya, ada funnya di situ. Tapi tetap dengan masuk ke program itu. Jadi yang paling fundamental hari ini kebutuhannya ya fighting spirit itu ya kan? Ya. Dengan berbagai macam drill membangun mentalitasnya. Nah coach, bisa cerita nggak coach tentang pertandingan tadi coach? Apa yang planningnya coach tadi seperti apa sih sebenarnya? Oke, saya punya tadi dengan formasi 4-3-3 ya. Dengan ini udah sepak bola modern nih ininya kan. Ya. Dengan visinya kan. Ya. Oke, dengan formasi 4-4-3 seperti ini saya ya. Oke, style saya punya style main bola pendek. Berani main bola pendek tapi cepat ya. Saya lebih main bola pendek cepat. Jadi jarang saya main bola direct ya. Cuma yang jadi masalah dari kontrol, passing, bobot passing, akurasi ini teknik dasar lagi ya. Teknik dasar, kembali lagi ke teknik dasar. Ya, mungkin jangankan sekelas di akademi di SSB ya. Karena saya pemain pro juga, kalau sama pemain asing tetap masih di drill passing sama kontrol. Ini masalah buat coach waktu udah menjelang jadi legend tuh masih ngomongin drill passing kontrol juga. Itu masih, jangankan sekelas kemarin, termasuk saya waktu saya jadi asisten Luis Milla. Iya. Tiap hari kita ini pemain kita di drill passing. Waktu sama coach Luis Milla. Luis Milla kemarin. Iya. Kita masih di drill passing exercise. Apa yang jadi problem di situ coach? Ini yang pertama. Kan passing kan nggak sulit lah. Saya aja yang bukan pemain pro kan bisa nendang lah gitu loh. Betul. Iya kan? Ya, kalau passing semua juga bisa. Ya, tapi mana yang kualitas sama kuantitas? Betul. Ini yang bisa dibedakan. Ini yang membedakan passing berkualitas sama yang enggak, yang apa? Ini ya mungkin cara bobot passing, akurasi passing itu. Ya, itu yang jadi problem buat pemain-pemain kita. Ya, karena passing sama kontrol itu kan dasar banget ya. Ini yang jangan. Termasuk saya kemarin lihat Piala Presiden, gimana saya lihat Oxford main bola dengan akurasi passing, bobot passing, ya, dengan mobilitas yang tinggi, dengan kontrol. Ada fighting spiritnya. Fighting spiritnya luar biasa.
saya sampai itu divisi 2 Liga Inggris sampai gitu gimana? Dan bukan papan atas loh. Iya. Saya lihat wah luar biasa itu ya. Oke coach, balik lagi ke sini coach. Oke, jadi saya sekali lagi ini jadi masalah saat kita distribusi dari belakang ke tengah ke depan. Iya. Ini masalahnya. Kita masih passing sama bobot passing ini masalah. Nah, yang jadi problem tadi itu di mana yang paling sering terjadi? Ketika ada press kah atau gimana coach? Pertama kalau anak-anak ini kalau pas ada pressing passing kontrolnya selalu naik. Itu Hilang, satu. iya. Terus kadang-kadang ini yang pegang bola mau passing dia ini tidak punya rencana. Bola ini mau passing ini masih decision keputusan ini masih lambat. Nggak ada praaksinya, nggak ada aksi, nggak merencanakan di aksi dan praaksi ya, dan pasca aksi. Gitu. Itu makanya saya selalu menekankan ke anak-anak sebelum mau terima bola itu kalian udah punya rencana. Bola ini mau dikemanain, teman mana yang kosong, kamu di pressing apakah enggak? Kumpulkan informasi. Nah itu. Kumpulkan informasi betul. sebanyak-banyaknya sehingga decision kita, keputusan kita lebih tepat gitu. Iya betul. Nah jadi memang di teknik dasar mengumpulkan informasi dan lain-lain ini jadi problem ya. Coach? Iya Apalagi betul. ketika di press gitu ya. Ya saat di press sangat kesulitan, dia tidak bisa berbalik badan, terus dia merasa kayak bingung gitu. Bola ini mau diapain? Iya. Padahal selama sama saya sering latih. Kalau misalnya di pressing ya pemain yang tanpa bola ini udah siap, dia harus bantu, udah support ya. Karena teman ini kalau pas di pressing berarti dia perlu bantuan. Nah ini di sini pemain yang tanpa bola juga harus lebih cerdas, bergerak tanpa ya bola. bergerak. Nah ini masalahnya. Karena jadi kembali lagi ke dia pemahaman punya skill. terhadap permainan. Iya kan? Iya betul. Nah, coach, kan tadi coach berbicara soal tekanan nih. Ya. Kalau pemain berada dalam tekanan dan dia gagal melakukan antisipasi dan langkah gitu ya ketika dia dalam tekanan bahkan kehilangan bola gitu. Menurut coach apa yang menjadi sebab utamanya apa coach rata-rata dari pemain yang coach latih? Mungkin yang lebih kelihatan itu dari dia itu cara kontrol bola ya. Dia kontrol bolanya kadang-kadang kan prinsip kontrol bola itu kan menjauhi lawan. Nah, kadang-kadang anak-anak ini kalau kontrol bola itu masih tidak melihat apakah dia itu di press atau enggak. Terus pemain yang ngasih bola juga dia tidak bicara. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi persepsinya belum tentu sama antara yang megang bola dan sama, yang megang bola. Ya gitu. Ini jadi masalah karena anak-anak ini masih mungkin baru, masih growth ya, malu-malu, masih bertumbuh lah. Ya, masih perlu wawasan sepak bola yang perlu diingatkan lagi coach, sama kita. Kalau di lapangan coach, ketika pemain berada dalam tekanan, ya itu apa sih yang perlu mereka miliki untuk bisa tetap mengelola tekanan itu? Karena tekanan itu kan penting kan sebenarnya membuat kita makin terpacu, makin fighting. Tapi kalau itu nggak terkontrol dan tidak terkelola, itu kan malah jadi masalah gitu kan. Nah menurut coach dari pengalaman dan perjalanan sebagai pelatih, apa yang perlu dilakukan oleh seorang pemain di lapangan untuk meminimalisir efek buruk dari tekanan yang dia dapatkan? Ya, tentunya di sini di tim ini harus punya seorang dirijen, harus seorang leader, ada leader pemain yang bisa menenangkan permainan, memberikan rasa nyaman, memberikan ke teman-temannya bisa tumbuh lagi kepercayaan diri, ya. Terus selalu diingatkan, terus harus berani mengulangi aksi itu lagi, ya. Kalau dia salah lagi terus, ya ini jadi masalah. Jadi ada pemain atau sama pelatih, oke terus lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi. Jangan takut salah. Oke, salah perbaiki, Itu ada drillnya nggak sih coach untuk mengatasi tekanan itu coach? Dalam latihan sehari-hari? Ada, kita selalu ada justru kita pas latihan kita selalu press ya, karena dengan KKS tadi kan dia pressure, press terus. good pressure, pressernya bagus.
anak-anak tadi kesulitan. Ya, apalagi yang di babak kedua ini anak-anak tidak bisa berkembang, ya. Anak-anak malahan selalu hilang bola itu. Kalau kami memang di KKS itu satu kata kuncinya itu agresivitas, Coach. Iya, betul. Mengurangi jeda transisi antara menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang. Kalau jeda transisinya makin kecil makin bagus. Iya. Tapi makin banyak jedanya makin buruk. Jadi ukuran keberhasilan mereka di lapangan cuma itu sebenarnya. Kalau Coach Budiman apa ukuran keberhasilan anak-anak ini dalam permainan? Buat tim saya. Iya, buat Coach Budiman sendiri. Keberhasilannya tadi ada beberapa aspek. Yang pertama ada anak yang berani melewati. Dan di situ ada nomor 91 tadi. Si Gerard nih namanya. Gerard, terus ada beberapa kali juga kombinasi ya. Tapi dengan akselerasi, dengan kombinasi anak-anak last touch-nya ini yang suka salah ini. Tapi ada juga beberapa kali yang bisa crossing sampai bisa menyulitkan. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya satu lagi, Coach. Kalau lihat skema di sini, pemain sayapnya bagus-bagus semua tadi, Coach. Itu memang punya kecenderungan karena dulu bek kanan kan melihat pemain sayapnya lebih bagus atau memang itu terencana atau enggak sih, Coach? Emang pelatih punya preferensi kayak gitu nggak atau enggak biasanya? Emang saya butuh pemain yang sesuai dengan keinginan saya ya. Kita sebetulnya kita ini punya dua fullback sama wingback ini bagus-bagus, punya kecepatan. Saya melihat pemain sayapnya top semua tadi. Cuma kita jujur, saya juga udah dari dulu kita tidak punya midfield di sini nomor 6 kita tidak terutama kedua midfield attacking ini kita nggak punya. Jadi ini yang menyamai kualitas ini. Yang bisa nyuplai karena ini bagus banget. Betul. Saya jujur, saya sampai sekarang ini tidak punya ini. Nah, untuk mencapai ini, Coach, menurut Coach apa yang perlu akan Coach lakukan selanjutnya? Saya terus deal yang saya sambil nyari, saya terus deal ini, karena tentunya pemain-pemain yang bagus mungkin udah pada habis, ya. Dengan sekarang maksimalkan saya yang ada, ya, karena kita punya ini bagus, ya. Winger ini bagus ya. Karena cuma pelatihnya winger. Nah, kita jujur, Coach, kita di sini di midfield sama striker kita nggak punya. Nah, Coach, gelandang yang bagus menurut Coach yang kayak apa tipikalnya? Oke, saya di sini butuh 3 karakter. Ya, di sini saya butuh yang punya kemampuan bagus merebut bola, bagus melempar bola. Duel ya? Ya, di sini bukan hanya bagus merebut, tapi melempar bolanya bagus. Melemparnya gimana maksudnya? Ya, maksud ngasih bola terupas. Terupas ya. Karena di sini kan tugas sini ngerebut bola pas. Ya. Ini untuk transisi ya. Oke, buat bagus untuk attacking, defense juga bagus di sini. Ya, karena ini jembatan. Di sini saya pengen pemain yang bisa pegang bola, lah, yang bisa terupas ngasih bola. Di satu gelandang lagi saya pengen punya 3 karakter. Saya di sini pemain gelandang yang mobil, ya, yang mobil dia mau lari kemana-mana. Dan di sini saya pengen striker. Ini strikernya tipikalnya yang 9 murni apa yang false? Sebetulnya yang tadi saya pakai ini striker ini gelandang. Kita tidak punya striker. Murni. Berarti makanya dia banyak jemput bola ke belakang. Betul. Dia si ujungnya buat ngasih bola ke sini juga kan? Ya, makanya di sini. Makanya ini problem di sini problem. Ini problem. Makanya kita sering pas di sini hilang bola itu. Betul. Jadi ini pekerjaan rumahnya Coach Budiman ada sangat, di sini ada di sini. Kalau tipikal 9 berarti kan ujungnya yang bagus juga pemain sayap kan? Betul. Iya kan? Betul, untuk ke sini betul, kan? Betul. Ya. Nah, Coach. Oke, berarti tadi analisis Coach sayap ini udah bermain maksimal. Iya. Apa yang membuat bola itu gampang lepas itu karena kualitas di tengah tadi. Iya, betul. Nah, untuk membangun ini Coach, ya dalam waktu yang singkat nih Epa sebentar lagi kan, ya kan, Coach sudah menyiapkan drill tertentu kan berarti kan? Iya. Ya dengan
dengan masih adanya waktu kita harus di samping kita masih nyari pemain ya karena untuk waktu 2 bulan itu mungkin singkat nyari pemain yang terutama di sini tapi kita tetap terus deal di sini gimana bisa bekerja sama antara gelandang ini 3 ini. Nah, apa kerumitan menjadi gelandang dari perspektif pemain sayap menurut coach? Kan press pasti mereka tuh kan atau apa gitu kan tahu lah. Ya di sini gelandang itu kan harus berani pegang bola ya, harus punya killer pass yang bagus. Matanya harus pandangannya ya betul karena ini 100 meter ke 80 ya dia harus ini yang jadi masalah kita masih pemain kita ini masih kalau dribbling ini masih nunduk ini pandangannya terbatas. Nah itu jadi dia kalau udah satu arah kayaknya susah banget nih nyari dia. Nah menurut coach di mana harusnya perbaikan soal pandangan itu dilakukan di usia berapa coach? Pengalaman. Apakah sekarang bisa maksimal atau enggak kalau sekarang? Kalau mau diperbaiki. Kalau diperbaiki masih bisa tapi agak lambat. Mungkin dari usia 10 kita udah harus udah biasa dibiasakan latihan ada scanning ya. Terus sentuhannya juga lebih sedikit karena dengan sentuhan sedikit pasti dia head up itu. Iya, ini yang susah dari gelandang itu. Iya, ini. Iya. Jadi distribusi bola tidak terjadi karena gelandangnya tidak mampu untuk mengumpulkan informasi 360 derajat dalam pandangan lanskap yang luas berarti ya coach ya. Betul. Oh, ini kerumitan tersendiri ya. Rumit sini rumit. Rumit. Kalau pemain sayap kan pandangannya lebih terbatas ya. Lebih gampang untuk lebih ruang yang dilihat lebih tidak sebanyak gelandang kan. Ya, kalau gelandang itu kan musuhnya kan bukan hanya di depan, tapi kalau gelandang itu kan musuhnya depan, belakang, kiri, kanan kan. Beda kalau ini kan tinggal musuhnya mungkin bisa 2 atau 3 ya. Ini. Tapi kalau gelandang itu betul-betul harus betul-betul punya wawasan ya. Bahkan kawan sendiri pun bisa menghambat kalau itu kan. Iya. Kawan sendiri salah posisi. Iya, betul Nah, Bang Ari. ketika bertahan dan ketika menyerang itu sistemnya sama tadi coach. Enggak, saya justru kalau pas setelah attacking padahal kita udah latihan. Saya kalau pas defense ya pengen kita turun di sini jadi 4-5-1 saya tanya gini. Tapi dengan kondisi fisik anak-anak yang jarang latihan di sini maka setelah transisi dari attacking ke defense-nya selalu terlambat. Jadi ini kalau udah nyerang apalagi ini suka kadang-kadang kedodoran. Tadi berapa kali kita kedodoran ya. Karena transisi dari attack ke defense-nya lambat. Karena mungkin karena kondisi fisik, karena anak-anak baru masuk sekolah, jadi seminggu ini emang anak-anak pada nggak latihan. Nah, jadi ini memang kayak gitu tadi 4-5-1 ya. Saya pengennya pas defense ya ini gelandang turun sini. Ini juga turun jadi 5 di sini ya. Lebih rapat. Ya, ini di sini. Saya pengennya gini saat defense. Cuma karena dengan kondisi fisik ini kedodoran kedodoran untuk transisi menyerangnya ya. Ya. Nah, tadi berarti yang menurut coach yang suka off position yang mana tadi? Gelandang ya? Mana? Gelandang nomor 6 juga dia belum tahu cara kerja tugasnya. Ya, tugas cara kerja saat attacking, defense dia belum tahu. Padahal kita udah ajarkan. Terus di gelandang ya ini masih fokus lihat bola aja, tidak lihat lawan. Terus ini juga tadi ada 2 center back ini juga masih selalu kedodoran, terutama 1 lawan 1 gampang banget dilewat, itu yang jadi masalah. Nah, untuk memahami posisi ini coach, ya itu pemain-pemain ini menurut coach ini rata-rata yang dihadapi ya, nggak hanya pemain yang ini ya. Itu apa yang menjadi kesulitan mereka untuk memahami sistem ini coach? Rata-rata yang coach pegang selama ini bukan hanya pemain ini. Kesulitannya kadang-kadang anak-anak ini masih kayak tidak
tidak bisa mengikuti keinginan pelatih gitu. Instruksi pelatih itu kadang-kadang diabaikan. Dia kadang-kadang kalau kata saya misalkan turun, saya pingin terutama kan saat defense ini kan udah jelas defense-nya harus turun sini. Tapi kadang-kadang anak-anak ini masih terlambat ini. Position ya. Itu yang Jadi memahami instruksi itu yang menjadi problem ya. Anak-anak itu masih kayak mengabaikan gitu. Jadi tanggung jawabnya masih kurang gitu. Ini yang jadi masalah tanggung jawab. Nah, itu kan berarti ada butuh proses lagi untuk mencapai itu kan. Betul. Nah, ini kan masih development ya. Jadi ini dari antara mereka ini akan banyak perubahan juga kan di masa depan kan coach kan sebenarnya kan harusnya ya. Insya Allah karena saya pemain-pemain ini baru dan saya juga pegang pemain ini baru 2 bulan ya. Beda saya pegang waktu zamannya Febri ya Febri sampai zaman Beckham. Ya. Itu pemain itu betul-betul pemain cuma 30 orang kurang lebih dimeskan. Jadi latihannya kontinu itu anak pagi dan sore. Chemistry-nya lebih nyambung. Chemistry-nya udah nyambung, terus mungkin secara bakat juga lebih bakatnya lebih emang di sepak bola lebih bagus. Kalau ini saya masih bakatnya kurang tapi mau. Nah, saya lihat pemain-pemain di klub sekarang ini bakatnya emang bakat sepak bolanya tidak sekelas kayak Beckham, Jardel yang saya pegang. Ini masih perlu waktu, perlu diasah. Faktor apa bakat ini yang menurut coach terhambat hari ini coach? Apakah misalnya yang banyak orang ngeluhkan gara-gara anak-anak lebih banyak ke game online sekarang segala macam daripada nonton sepak bola. Kan banyak ya yang ngomong kayak begitu. Kalau menurut coach sendiri apa yang membuat pool bakat kita itu jadi terbatas? Saya juga mendengar ini nggak hanya problem yang coach Budiman hadapi, banyak pelatih di development dan akademi juga ngalamin hal yang sama gitu komentarnya. Ya jadi kalau lihat anak sekarang saya lihat kalau masuk lapangan, kalau datang ke lapangan itu tidak langsung dia tidak kurang menyenangi gitu ya. Masih kalau datang ke lapangan pasti dia main HP dulu. Kalau sama pelatih ada fluid baru dia ganti baju, pakai sepatu ini ya. Jadi masalahnya. Terus udah bakatnya segitu, anak ini kurang kerja keras itu. Ya. Jadi kalau pengen sukses ya harus kerja keras. Nah, pertanyaan saya coach ini terakhir. Ya. Mereka ini pemain-pemain tadi baik itu dari KKS atau dari Persib yang coach lihat gitu ya. Kalau memang mau jadi pemain Persib tim utama nanti di masa depan mereka ini, apa hal yang perlu nggak hanya anak-anak yang main tapi untuk seluruh anak-anak Indonesia yang menonton ini, apa yang perlu mereka siapkan hari ini gitu kalau mau jadi pemain Persib suatu hari nanti menurut coach? Ya tentunya yang harus kerja keras, apalagi dengan sekarang banyak naturalisasi, gimana pemain ini harus bisa menyamai mereka ya. Jadi dengan kerja keras pasti ada hasilnya. Tapi kalau latihannya males-malesan, terus tidak mau nambah, ya mungkin standar-standar aja. Nah tapi kan masalah kita sekarang ada regulasi soal 11 pemain asing loh coach. Ya. Ini makin berat loh kerja coach Budiman loh. Betul. Kalau nggak bisa mencapai itu gimana coach? Ini selalu sampaikan ke anak-anak. Kita selalu menyampaikan ke anak-anak dengan regulasi sekarang kalian lebih berat. Kalau kalian tidak mau kerja keras, kapan kalian mau bisa main di level 1 ya di level 1 itu. Nah, saya sebagai pelatih, Pak Gilang sebagai pelatih fisik, kita siapkan teknik fisiknya apa. Nah, sekarang kembali lagi ke anak ini. Mau jadi pemain enggak? Kalau mau masuk ke situ ya jangan tanggung gitu. Ini tekanan nggak buat coach dan anak-anak ketika mendengar 11 pemain asing itu? Kalau saya justru ini tantangan buat saya ya. Gimana saya bisa menciptakan pemain-pemain yang betul-betul punya kualitas. Pemain-pemain yang siap untuk main di level 1 ini. Nah,
Tapi sebagai pelatih kita udah memberikan segalanya, kembali lagi anak ini ya. Dia kalau tidak mau nambah sendiri, tidak mau menggali gerakan-gerakan aneh, nambah fisik, ya kalian jangan harap bisa main di level 1. Dukungan orang tua juga penting banget ya, Coach. Itu pasti ya. Apalagi Persib Tapi kan fanatis, kan? tapi kalau menurut saya dukungan orang tua tidak, apalagi kalau udah senior, tidak harus dari selalu dukungan orang tua, harus timbul dari dirinya sendiri ya. Motivasi dari Karena diri sendiri. orang tua juga kadang-kadang banyak yang ngeluh. Banyak yang ngeluh. Malah kerayan ke Iya. Coach, kalau disuruh saya kata anak ini nggak mau, tapi kalau sama coach Malah mau. ini Ya. ya. Jadi kalau udah usia dari 17 ke sana ya kembali lagi ke anak. Motivasi dirinya Iya. jauh lebih penting ya. Itu yang paling penting. Nah, berarti kan ini soal 11 pemain asing nih Coach ya, dan ini akan menjadi beban berat bagi development. Pertanyaannya, apakah development program ini akan terus dilanjutkan karena untuk mencapai titik tertentu gitu ya, atau ya udah kita ngandalin pemain asing aja lah Persib di masa depan gitu kan. Nah, menurut saya dalam dua situasi kayak gini kan pasti faktanya yang terjadi kan kayak gitu kan Coach kan. Iya. Nah, Coach sendiri merasa kita nih kerja Coach ini seandainya nanti sulit untuk sampai ke standarnya pemain-pemain asing ini Coach nggak ngerasa sia-sia atau gimana pekerjaan Coach ini? Yang penting saya sebagai pelatih saya telah memberikan segala kemampuan saya ya, baik secara saya dari pengalaman, dari ilmu kepelatihan, apalagi dengan sepak bola yang modern sekarang ya. Jadi anak ini perlu, mungkin karena banyak pemain asing ya, ini kembali lagi ke laki ya, ke laki. Karena keberuntungan itu yang paling penting. Iya. Kan? Di sepak bola kan itu lebih susah loh jadi pemain bola pro daripada jadi anggota DPR loh Coach. Beneran loh. Betul. Di Inggris itu dari 1,8 juta pemain akademi, dari 1,5 juta yang jadi pemain cuma 180 orang. Jadi angkanya cuma 0,012%. Kalau jadi anggota DPR masih 4% lah, masih 5%. Masih lebih gampang Coach daripada jadi pemain bola. Iya. Nah ini berarti buat Coach Budiman nanti development ini harus lebih berbenah juga ya berarti ya, untuk harus mengejar 11 pemain asing itu malah menimbulkan tekanan yang membuat development program di seluruh Indonesia menjadi lebih termotivasi juga dalam konteks ini berarti. Iya betul, jadi jangan menyerah, kita terus ciptakan program-program yang betul bisa mengimbangi pemain asing itu. Ya, jadi ini kan perspektif lain lagi nih Coach, karena orang merasa wah ini membunuh pemain lokal nih gitu, ini menghilangkan pemain lokal nih dengan regulasi ini gitu. Kalau saya tidak Mau ada pikiran ke sana karena emang pemain kita kalau dilihat emang masih ada gap ya. Dengan adanya pemain asing justru itu jadi motivasi buat pemain, buat pelatih juga. Gimana itu pemain kita ini bisa mengimbangi itu. Terus dari federasi juga coba kalau ada kompetisi reguler ya. Kompetisinya lebih diperbanyak, terus kasih pelatih kepelatihan yang betul-betul spesifik gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada drill ya seperti di Eropa lah, saya pengen lebih gitu lagi. Nah terakhir nih Coach, bagi Coach Budiman sendiri, apa warisan Luis Milla yang Coach rasakan sebagai asisten? Yang saya rasakan Luis Milla ini banyak metode-metode yang aneh ya, terutama yang inovatif aneh, ya. Terus variasi latihannya juga lebih bagus.
terus variasi terutama variasi attacking, variasi saat distribusi dari pemain belakang ke tengah ke depan lebih variatif. Itu yang saya dapat dari Luis Milla. Jadi metode latihannya nggak textbook ya coach ya, inovatif. Iya betul. Luis Milla saya banyak pengalaman lebih dari situ. Apa yang paling menurut coach? Emang ada latihan bola kayak gini pas pertama kali lihat Luis Milla ngelatih apa? Yang bikin coach kaget? Yang saya kaget dia banyak latihan-latihan ball possession yang aneh. Ya, banyak latihan ball possession dari semua arah, dari kiri, dari tengah, dari depan, malah dari kotak penalti. Ini banyak variasinya. Ini yang jadi saya banyak belajar dari Luis Milla ya. Dan ternyata dia kan pernah main di Barcelona. Pantesan Barcelona mainnya bagus. Mengalir ya. Itu, ya. Karena latihannya nggak textbook. Betul. Ya. Banyak variasi-variasi yang aneh yang saya temukan sama dia. Contoh, ya. Ada contoh. Ya, contohnya seperti misalnya pakai ini nih kita jelaskan nih. Contohnya seperti misalkan kita lagi di sini ada rondo di sini, ya ada rondo di sini 5 lawan 2 di sini. Ya. Di sini ada striker, ya ada striker 2. Ya. Di sini ada midfield, sini ada midfield. Di sini ada midfield 1, di sini juga ada pemain, ya. Di sini juga ada ini 2 lawan. Di sini ada 3 ya, di sini karena bukan 11 di sini. Ya. Ini main rondo. Ya. Kalau misalkan ini udah 7 sentuhan, ngasih ke sini, lah. Ini ngasih ke sini, ini ngasih ke sini, ini. Bam sini. Oh, dia membuat simulasi keadaan sebenarnya di ya, lapangan. Betul. Dia selalu latihan situasi permainan yang sebenarnya. Dia ambil satu petikan di pertandingan, dia bikin simulasinya. Ya, itu satu. Misal, terus ada lagi di sini yang saya ini. Di sini ada main, kita di sini ada 8 pemain di sini, ya, di area sini. Ada 8 pemain. Di sini ada winger. Sini ada 3 pemain. Di sini 1 sentuhan, ya. 1 sentuhan semua nih, tak. Ya, 1 sentuhan. Kalau misalkan ini bisa merebut, 1 pemain muncul dari sini. Ya, bisa merebut. Ini bola bisa merebut, ini langsung attacking sini. Di sini, ini heading sini. 1, ini dapat bola lagi, ini masuk, crossing, heading sini. Oh, ini striker yang nyerang. Ya, di sini kan asalnya kucing. Iya, kucing. Kalau bisa ngerebut, dia langsung oper ke sini. Enggak. Ini pegang bola, di sini pegang bola. Ini pegang bola, ya. Jadi kalau bisa ngerebut kemana aja. Bolanya misalkan out ke sini, apa? Ini tetap, ini bisa. Ini langsung masuk. Langsung masuk ke sini. Langsung. Bolanya mau out mau apa? Iya, yang penting bisa ngerebut. Bisa rebut langsung. Iya. Itu 1. Itu situasi apa di lapangan yang kayak gitu biasanya coach dalam pertandingan coach? Ya, ini kan kalau misalkan ini bisa ngerebut bola, bisa kasih ke sini misalkan ini bisa crossing, tapi 2 kali. Kiri kanan sih. Jadi memang berbagai macam simulasi di pertandingan dipindahin ke drill sesuatu ya? Iya. Banyak variasinya, alhamdulillah. Jadi tekanan pun udah terbiasa ngadepin kayak gitu ya? Di situ 1 sentuhan, tapi kalau selalu dia di target. Kalau 10 sentuhan tidak kerebut, ini keluar, yang 3 masuk lagi. Misalkan ini nggak dapat, ya udah 10 sentuhan. Di sini ada 3 pemain. Ini selalu 3. Ini nanti di gantian, ya. Ini tim merah dulu. Kalau nggak kerebut, ini turun,
ini masuk lagi. Oh, ganti lagi. Wah, ganti lagi. Oh, kalau udah 10 Ya, rebut, ya rebut. ganti lagi Iya, tapi kalau bisa ngerebut ya ini terima. Wah. langsung masuk ke sini. Ya, langsung finishing. Nah, yang ini juga harus enggak harus stay, ngejar. enggak Oh, stay, enggak stay. Oh. Karena kita latih finishing. Oh, latihan finishingnya Iya. kayak gitu. Iya. Oh, ini kan transisi dari kehilangan bola Iya. untuk dapat bola Iya. lagi, kemudian langsung melakukan aksi selanjutnya. Iya, itu. Aksi selanjutnya finishing. Finishing. Oh, Jadi kiri kanan ya. Setelah dari kanan kiri. Dari kiri. Jadi balik di sini heading lagi. oh gitu. Jadi Wah, banyak ini hal keren. yang aneh gitu. Iya. Ya. Tadinya nggak kepikiran coach ya. Sama sekali Iya. enggak kepikir kok. Ya ada gerakan-gerakannya. Iya. Kayak seperti latihan clearance pemain belakang, Iya, Kang. misalnya. Misalkan ini. Ini sebagai back Ya, ini kan. ya ini. Nah, Hmm. ini Dua back. Di sini biasanya ada mannequin sini. Iya. Oh, ada manekin Ya, ya. mannequin di sini ya, mannequin di sini. Mana manekinnya? Ya. Oke, misalkan ini ya. Di sini ada yang kita sini pegang bola sini. Ya. Ini manekin yang mana? Ini yang Oh. ini pemain belakang. Pemain belakang. Ya, ini pemain belakang. Ini manekin. Ya, ini dilempar misalkan bola bawah heading berapa kali sini ya. Ya. Udah ini lari ke sini, ini crossing, clearance. Dong sini. Dua kali. Clearance. Mundur Dong, lagi, ya, maju lagi. Oh ya, Mundur lagi, maju ya, lagi. gitu. Oh, itu ya dia selalu mencoba menghadirkan situasi yang sebenarnya Ya, di latihan ya. betul. Oke, ini ilmu lain lagi nih Ya. coach kan. Ya. Tapi untungnya itu saya tulis semua. Oh, Kar- coach Budiman tulis. Iya, karena jujur Luis Milla itu pelit ilmu. Oh, gitu. Pelit ilmu. Jadi beda Harus saya dicuri. waktu sama Robert ya. Iya. Kalau sama Robert tiap latihan Robert Rene Albert. Albert Ya. ya. Rene Albert Ya. ya. Pakai topi Ya, gitu kan. saya kan 2 tahun sama Ya, dia. ini Persib ya. Ya. Nah, kalau Robert kan tiap latihan kita Dikasih bahan. dikasih pom ini. Bahan. Bahan ini latihan besok. Ya, ntar achieve nggak ditandain sesuatu gitu ya. Ya, ini latihan pertama Ya. 1 udah. Jadi pas datang ke lapangan, Robert saya udah pasang semua. Nah, tapi saya udah punya pomnya ya, Ya. latihan. Kalau Luis Milla tidak Nggak. punya. Nggak punya, dia seniman kan. Iya. Makanya saya setelah latihan untung Catat saya sendiri. catat sendiri. Setiap Setiap beres nama- latihan saya catat. Itu catatannya di mana sekarang coach? Masih ada? Ada di rumah banyak. Ya. Wah. Nah, untungnya untuk kalau nggak nyatet saya nggak ini. Tapi untuk saya juga kadang-kadang berikan ke anak-anak ke di sini yang kayak rondo, kayak Nggak mau dijadiin buku itu coach? Kitab Luis Milla itu. insya Allah saya akan yang dari Robert. Ya. Dari Robert saya 2 tahun banyak termasuk dari Luis Milla juga. Wah, ini harta berharga nih buat Iya betul. sepak bola Indonesia Betul, ini coach. Betul. Kami tunggu nih bukunya coach. Siap, Pasti siap. kami akan pelajari. Siap, Coach. siap. Ya. siap. Terima kasih coach Ya, Budiman atas sama-sama. waktunya. Sampai jumpa lagi. Ya. Dah.